Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iqbal Arisanal. Di video kali ini kita akan bahas tentang cara menghitung biaya kerja borongan untuk bangunan kita ya. Cara menghitung biaya kerja borongan untuk bangunan kita. Dan untuk lebih jelasnya, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke penjelasannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, borongan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu borongan tenaganya saja, yang kedua yaitu tenaga plus materialnya ya. Tenaga plus materialnya. Terus yang tenaganya saja ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama borongan tenaga secara global, yang kedua itu borongan tenaga per item ya. Maksudnya bagaimana? Misalkan sekarang global begini. Misalkan ada orang yang mengerjakan kamar mandi ya, atau bangunan lah, atau apapun itu ya. Nah, pokoknya beliau atau orang tersebut terima beres saja. Oh, misalkan ukurannya misalkan 10 kali 10 atau berapa kali berapa, ini sekian ratus juta, misalkan ada yang seperti itu. Nah, harga tersebut untuk si pemborongnya sendiri ya. Untuk si pemborongnya sendiri jangan asal memberikan harga. Harus benar-benar meriset atau misalkan mencari tahu untuk harga daerah tersebut per meter perseginya. Misalkan begini, ada orang yang membangun rumah kepada teman-teman dengan ukuran misalkan 10 kali 10 ini misalkan, atau berapalah ya. Nah, ukuran tersebut misalkan kan 100 meter persegi ya. Nah, harga teman-teman jangan asal bagaimana? Harus teman-teman cari tahu harga per meter persegi daerah sini misalnya berapa. Misalkan sekarang 1 juta, ini misalkan ya, berarti 100.000 itu dikalikan dengan 1 juta. Ini tanpa bahan ya, ini sekali lagi tanpa bahan. Maka hasil tersebut akan menjadi harga biaya untuk bangunan tersebut tanpa bahan, sekali lagi tanpa bahan. Nah, itu secara global. Tapi kalau misalkan sekarang mungkin secara per item, maksudnya bagian per item, misalkan sekarang pondasi sekian, terus pasang slope sekian, terus pasang batas sekian. Nah, jadi teman-teman harus sebenarnya itu juga harus teman-teman cari tahu harga per meter persegi, misalkan pasang pondasi berapa, pasang slope berapa, terus pasang bata berapa. Nah, teman-teman kalkulasi sendiri, jadi hitungannya per item ya. Lalu untuk sekarang untuk misalkan plus material, sebenarnya sama saja, jadi plus material ya. Plus material itu hanya saja harganya lebih tinggi. Nah, untuk plus material sendiri ini tidak boleh gegabah, dan berarti tidak boleh gegabah bagaimana? Karena harga harga material itu bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, harga material itu bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, teman-teman harus benar-benar hitungan harus matang untuk mungkin untuk harga borongan plus material ini atau borongan plus material ini ya. Jadi teman-teman harus cari tahu dulu untuk daerah situ berapa harga borongan plus material. Misalkan sekarang misalkan 4 juta atau berapa ya, pasti beda daerah, pasti beda-beda ya. Ini sebagai contoh saja, lalu kalikan dengan lokasi yang akan teman-teman bangun ya. Jadi pada intinya untuk semua baik itu borongan tenaga plus material, bahkan terus tenaganya saja, teman-teman harus cari tahu dulu harga per meter persegi daerah teman-teman atau daerah tersebut ya. Terus bagaimana sekarang sudah kita sudah mengajukan harga sesuai daerah teman-teman, kok masih rugi? Nah, itu pengaturan dari tenaga ya. Tenaga teman-teman, misalkan si pemborong harus benar-benar bisa mengatur orang-orang yang dikerjakan tersebut. Seberapapun harganya teman-teman, seberapa mahal pun harga teman-teman, tapi kalau misalkan orang teman-teman tidak atau pekerjaannya tidak bisa ditempatkan semestinya, misalkan seperti ini, orang tersebut tidak biasa masang bata, kok dipasang masang bata. Nah, itu akan memperlambat. Terus orang tersebut tidak biasa masang keramik, kok disuruh masang keramik, itu juga akan memperlambat. Selain hasilnya tidak bagus atau tidak rapi, orang tersebut akan juga memperlambat pekerjaan teman-teman. Dan itulah mungkin banyak hal lah yang bisa mengurangi atau bisa mengakibatkan kebangkrutan atau misalkan bisa tekor lah seperti itu. Jadi benar-benar kalau teman-teman sudah mengajukan harga untuk daerah teman-teman untuk sesuai harga daerah tersebut, nah teman-teman tinggal langkah yang kedua yaitu mengatur tenaga teman-teman ya, tenaganya untuk si pekerja tersebut. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video singkat kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan, dan jika teman-teman punya pendapat lain
atau pertanyaan silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.